Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Di sini kami bertiga sebagai selaku guru geografi akan mengajar kalian tentang materi geografi kelas 11. Sebelumnya perkenalkan, saya Bu Aldinta, saya Bu Tarisa, dan saya Pak Krisna. Baik, untuk sesi pertama akan saya mulai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Berarti masuk semua ya? Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ada permainan. Wah. apa tuh? Kalian tahu tepuk pagi, siang, dan malam? Belum. Kalau belum, Ibu akan menjelaskan. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau malam, tepuk setengah. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, kita mulai ya. Ya. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Siang, siang. Ayo, Bagita. Baik, pagi, siang, malam, malam. Siang, siang, malam, pagi. Ayo Mbak Kalisa, kecepatan. Maaf, Bu. Pagi, siang, malam, malam, siang. Pagi, pagi, siang, malam. Baik, apakah kalian sudah semangat dan fokus untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Baik, kalau begitu Ibu akan bertanya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Posisi strategis Indonesia dan kebudayaan Indonesia. Betul. Minggu lalu kita membahas tentang posisi strategis Indonesia dan sumber daya alam. Ibu akan bertanya, apa yang membuat Indonesia memiliki posisi strategis sebagai poros maritim? Ada yang bisa menjawab? Saya. Silakan Bagita. Jadi Indonesia memiliki posisi strategis yakni terletak di 2 persimpangan benua besar dan samudra besar, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, kemudian benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia memiliki 3/4 itu terdiri dari perairan dan beberapa pelabuhan yang besar dan terkenal yang membukakan ke jalur perdagangan internasional, yakni salah satunya ialah Tanjung Priok dan Tanjung Perak pelabuhannya. Betul sekali. Itu merupakan salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki posisi yang strategis, karena terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, sehingga membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia dan transit perdagangan internasional. Pertanyaan selanjutnya, potensi apa saja yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim? Silakan. Bu. Ya, silakan Mbak Alia. Indonesia itu potensinya ada yang hayati sama yang non hayati. Untuk yang hayati ada perikanan dan juga pariwisata bahari, sedangkan yang non hayati itu ada seperti migas dan mineral.
Betul sekali, potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara maritim ada dua, hayati dan non-hayati. Hayati misalnya hasil perikanan dan wisata bahari. Untuk non-hayati ada minyak dan gas bumi serta mineral. Kalau minggu lalu kita membahas posisi strategis dan potensi sumber daya alam, hari ini kita akan membahas tentang bab baru, yaitu keanekaragaman hayati, lebih tepatnya faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Untuk materi tersebut akan dijelaskan oleh Bu Tarisa. Untuk Bu Tarisa, dipersilakan. Halo semuanya. Halo. Silakan kalian perhatikan Bu Tarisa untuk menjelaskan materi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Baik, terima kasih untuk waktunya. Gimana nih? Masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran? Masih. Apa siap untuk menerima materi pada siang hari ini? Siap. Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bab keanekaragaman hayati. Pada bab keanekaragaman hayati, kita akan membahas beberapa submateri seperti faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, persebaran flora di dunia, persebaran fauna di dunia, persebaran flora di Indonesia, persebaran fauna di Indonesia, dan konservasi hayati. Namun pada pertemuan hari ini kita akan fokus hanya pada dua topik. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna dan juga persebaran flora di dunia. Baik, ayo langsung kita masuk ke materi yang pertama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Sebelumnya itu kita tuh pasti pernah berpikir, kalau kita melihat hewan dan tumbuhan di daerah kita itu pasti berbeda kalau kita itu pergi ke daerah yang lain. Kalian tahu nggak kenapa kok bisa begitu? Kok bisa? Kenampakan flora dan fauna di tiap wilayah itu berbeda-beda. Apakah ada yang bisa menjawab? Silakan. Ketinggiannya bisa beda-beda, Bu. Oke, baik, boleh. Ada lagi? Karena letak topografi yang berbeda. Oke, baik. Satu lagi, ada lagi? Suhu. Bukan suhu. Oke, baik. Jawabannya udah benar. Jadi, yang menyebabkan perbedaan ini adalah letak permukaan bumi itu yang tidak rata. Tidak rata yang dimaksud di sini itu adalah adanya permukaan bumi yang tinggi dan ada pula permukaan bumi yang rendah. Perbedaan permukaan bumi ini akan mencetuskan 3 faktor utama yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu 1. Faktor klimatik, 2. Faktor edafik, dan 3. Faktor biotik. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari faktor klimatik. Faktor klimatik ini disebut juga dengan faktor iklim. Faktor iklim merupakan rata cuaca pada jangka waktu yang panjang di cakupan wilayah yang luas. Iklim di dunia itu terbagi menjadi 4 macam. Ada tropis, ada subtropis, ada sedang, dan juga ada dingin. Karena perbedaan iklim ini menyebabkan flora dan fauna di tiap daerah itu berbeda-beda. Nah, faktor klimatik ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada faktor suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari faktor suhu. Faktor suhu. Faktor suhu itu merupakan faktor yang berperan penting untuk menentukan lokasi ideal tempat tinggal flora dan fauna. Suhu di setiap wilayah itu berbeda-beda. Ada yang suhunya tinggi, ada yang suhunya rendah. Oke. Contohnya adalah suhu di daerah
gurun berbeda dengan suhu di daerah kutub. Di gurun itu suhunya tinggi, sedangkan di kutub suhunya rendah. Karena suhu di gurun itu tinggi, menyebabkan hewan yang dapat hidup di sana itu contohnya adalah unta. Mengapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Belum ada yang tahu ya? Belum. Hal ini disebabkan unta beradaptasi dengan memiliki punuk di punggungnya. Punuk ini berperan sebagai tempat cadangan makanan, sehingga membuat unta mampu menyimpan makanan dan air walaupun di lingkungan itu panas. Berbeda dengan di daerah kutub. Di daerah kutub ini contoh fauna atau hewan yang dapat hidup adalah penguin. Ada yang tahu kenapa? Belum tahu juga? Oke, nggak apa-apa. Hal ini disebabkan penguin di balik lapisan kulit bulunya itu memiliki lemak. Lemak ini berfungsi untuk menghangatkan tubuhnya, sehingga dia itu bisa hidup di daerah yang dingin. Selanjutnya adalah faktor kelembaban udara. Kelembaban udara ini berkaitan erat dengan kadar air. Kadar air di suatu wilayah itu juga berbeda-beda. Ada yang kadar airnya itu tinggi dan ada juga yang kadar airnya rendah. Contohnya perbedaan antara tumbuhan kaktus dengan bunga teratai. Kaktus ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang hidup di daerah yang memiliki kadar air yang rendah. Kenapa? Karena kaktus itu mampu beradaptasi dengan menggunakan daunnya yang berbentuk seperti duri, yang berperan untuk mengurangi proses penguapan. Berbeda dengan bunga teratai yang hidupnya di daerah yang memiliki kadar air yang tinggi. Kenapa? Hal ini disebabkan karena juga bentuk daunnya yang lebar yang berperan dalam proses memperbanyak penguapan. Apa sampai di sini Mas itu sudah paham? Sudah. Oke, baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah angin. Faktor angin ini mempunyai peran untuk membantu dalam proses penyerbukan. Angin membantu serbuk sari untuk jatuh ke tanah, dan bila tempat jatuhnya itu baik dan subur, maka akan membutuhkan spesies baru. Dari spesies ini akan menambahkan jumlah vegetasi yang ada. Selain itu, angin juga berperan untuk mendorong awan yang mengandung hujan. Dengan angin, hujan akan merata ke setiap wilayah, sehingga kebutuhan akan air minum itu akan tercukupi. Oke. Selanjutnya adalah curah hujan. Faktor curah hujan ini sangat penting dalam suplai air minum bagi flora dan fauna. Curah hujan di setiap wilayah itu berbeda-beda juga. Ada yang tinggi, juga ada yang rendah. Contohnya curah hujan di daerah tropis dan di daerah gurun itu memiliki curah hujan yang berbeda. Di daerah tropis itu curah hujannya tinggi, sehingga membuat keanekaragaman hayatinya lebih banyak. Berbeda dengan di daerah gurun, curah hujannya itu sedikit, sehingga menyebabkan keanekaragaman hayatinya menjadi sedikit pula. Oke. Selanjutnya adalah faktor edafik. Faktor edafik ini disebut juga dengan faktor tanah. Tanah merupakan media makhluk hidup untuk beraktivitas, mulai dari makan, minum, dan berkembang biak. Di dalam tanah ini terdapat komponen seperti unsur hara, air, dan zat biotik yang membantu untuk kesuburan tanah. Bila tanah kita ini subur, maka tumbuhan akan banyak yang tumbuh. Bila udah banyak tumbuhan yang tumbuh ini sangat berperan positif untuk
fauna herbivora di sekitarnya, sehingga pada akhirnya akan membentuk rantai makanan. Kalian tahu nggak apa itu rantai makanan? Tahu tidak? Tidak tahu. Belum tahu apa? Rantai makanan itu adalah proses makan dan saling memakan. Tingkat paling atas adalah produsen dan keduanya adalah konsumen. Produsen ini berupa apa? Nah, produksinya berupa tumbuhan. Oke, kalau konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora. Yang kedua adalah hewan karnivora. Lalu hewan karnivora meninggal dan akan dimakan oleh bakteri. Nah, selanjutnya adalah faktor biotik. Faktor biotik ini berkaitan dengan aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini dapat berperan positif dan juga berperan negatif. Yang positif ini seperti contohnya konservasi dan membuat suatu cagar alam atau suaka marga satwa. Yang kedua itu berperan negatif. Contohnya seperti aktivitas manusia memburu secara liar dan penebangan secara liar juga. Oke. Itu untuk materi kita yang pertama. Apakah ada yang ditanyakan? Kok nggak ada yang bertanya? Apakah penjelasan Ibu sudah jelas? Sudah. Kalau begitu biar Ibu saja yang bertanya ya. Mbak Wilda? Mbak Wilda, coba Mbak Wilda jelaskan bagaimana sih cara tumbuhan dan hewan di daerah gurun itu bisa tumbuh di daerah tersebut. Sedangkan kan tadi kita udah tahu kalau di daerah gurun itu memiliki curah hujan yang rendah, sehingga kebutuhan akan airnya pun minim. Coba Mbak Wilda jelaskan menurut Mbak Wilda. Kalau menurut saya Bu ya, lingkungan di wilayah gurun itu memiliki tanah yang berpori, sehingga air hujan ketika turun itu airnya langsung masuk ke bawah tanah. Nah, untuk keberadaan flora dan fauna di sekitar sana itu memang khusus memiliki kemampuan menyimpan makanannya, seperti kaktus menyimpan air di dalam daun, batang, bahkan akarnya. Dan yang untuk fauna itu seperti unta, mampu menyimpan makanan di bun air tadi. Menurutnya Jawabannya bagus. Ayo kita beri tepuk tangan Mbak Wilda. Berarti setiap hewan dan tumbuhan ini mempunyai cara khusus untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya, seperti yang sudah dicontohkan Mbak Wilda. Sangat baik. Maka dari itu kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang persebaran flora atau bioma dunia. Nah, ini adalah peta persebaran bioma di dunia. Jika dilihat dari peta ini, terdapat 6 pembagian secara umum untuk bioma di dunia. Ada hujan-hujan tropis, gurun, hutan gugur, padang pasir, tundra, dan taiga. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu bioma? Tahu tidak? Tidak. Bioma itu merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari ekosistem. Di dalam suatu bioma itu terdapat kumpulan ekosistem. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai persebaran bioma di dunia. Dimulai dari yang pertama adalah bioma hutan hujan tropis. Mbak Alia kok terlihat ngantuk? Masih semangat tidak Mbak? Masih. Oke, harus semangat ya Mbak. Ya. Bioma hutan hujan tropis merupakan bioma yang selalu basah dan lembab. Bioma hutan hujan tropis ini terletak di daerah sekitar Khatulistiwa. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, curah hujannya tinggi, lalu mendapat sinar matahari yang cukup, pohonnya tumbuh rimbun, dan juga keanekaragaman hayatinya tinggi.
Bioma hutan hujan tropis ini tersebar di negara-negara seperti Indonesia, Brazil, dan juga Peru. Contoh flora yang dapat hidup di bioma hutan hujan tropis ini seperti pohon mahoni, pohon beringin, dan bunga rafflesia. Selanjutnya adalah bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur ini merupakan bioma yang didominasi oleh tumbuhan yang memiliki daun yang lebar dan menggugurkan daunnya tersebut secara musiman. Memiliki ciri-ciri antara lain terdiri atas 4 musim, memiliki curah hujan yang sedang, dan didominasi oleh tumbuhan berdaun lebar. Bioma hutan gugur ini tersebar di daerah seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Contoh flora yang dapat hidup di hutan gugur antara lain bunga sakura, pohon oak, dan pohon bedwood. Selanjutnya adalah bioma tundra. Bioma tundra merupakan bioma yang lingkungan tempat tinggalnya itu bersuhu rendah atau dingin. Memiliki ciri-ciri antara lain lingkungannya diselimuti es dan salju, minimnya cahaya matahari, dan juga memiliki musim dingin yang berkepanjangan. Bioma tundra ini tersebar di negara sekitar kutub, seperti di negara Greenland. Lalu, contoh flora yang dapat hidup di hutan tundra adalah seperti lumut, lumut kerak, dan juga rumput. Apa udah paham? Paham. Kalau paham, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah hutan taiga. Hutan taiga ini merupakan bioma yang di dalamnya hanya ditumbuhi oleh satu spesies tumbuhan. Memiliki ciri-ciri tumbuhannya itu conifer atau kerucut ini, lalu berbentuk kerucut, dan juga mempunyai musim dingin yang cukup panjang. Hutan taiga ini tersebar di negara seperti Rusia, Siberia, dan Kanada. Contoh bioma yang hidup di hutan taiga antara lain adalah pinus dan bunga cemara. Selanjutnya adalah bioma padang rumput. Bioma padang rumput merupakan bioma yang areanya didominasi oleh rerumputan yang luas. Ciri-cirinya adalah curah hujannya tidak beraturan dan area rumputnya luas. Bioma padang rumput ini tersebar di negara seperti Amerika Utara, Asia Selatan, dan juga di Tiongkok. Contoh flora yang tumbuh di bioma padang rumput ini adalah seperti terna dan juga rumput pendek. Yang terakhir adalah bioma gurun. Bioma gurun ini merupakan bioma yang lingkungannya didominasi oleh batu dan pasir. Ciri-cirinya adalah pertama, memiliki curah hujan yang rendah, kelembaban udaranya juga rendah, dan minim flora dan fauna. Bioma gurun ini tersebar di negara seperti Mesir dan juga Arab Saudi. Contoh flora yang dapat tumbuh di bioma gurun antara lain seperti pohon kurma, kaktus, dan juga semak. Oke. Apa dari penjelasan Ibu mengenai 6 bioma ini, apakah ada yang ditanyakan? Ada 2 ya yang bertanya. Seperti itu. Mulai dari Mbak Calisa, monggo silakan. Itu Bu, kenapa kok flora dan fauna di tundra itu lebih sedikit jenisnya daripada flora dan fauna di hutan tropis? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Mengapa keanekaragaman hayati di hutan tundra lebih sedikit ketimbang hutan hujan tropis? Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor iklim.
yaitu penerimaan sinar matahari, di mana di bioma hutan tundra ini mayoritas adalah mengalami musim dingin yang berkepanjangan, sehingga menyebabkan cahaya matahari yang diterima di hutan tundra ini sedikit, sehingga mempengaruhi ke tingkat kesuburan tanahnya. Berbeda dengan di hutan hujan tropis, karena letaknya ada di khatulistiwa itu menyebabkan dia menerima cahaya matahari yang cukup, sehingga tanahnya subur dan keanekaragaman hayatinya tinggi. Apakah bisa diterima Mbak Calisa? Bisa Bu, makasih. Ayo kita beri tepuk tangan Mbak Calisa. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya Bu. Oke. Silakan Mbak Krista bertanya. Ya, izin bertanyakan, bioma itu ada berbagai jenisnya. Dan hutan hujan tropis itu dengan bioma lainnya itu apa yang membedakan berdasarkan hal karakteristik dan lokasinya? Oke, pertanyaan yang bagus juga. Apa yang menyebabkan hutan hujan tropis itu memiliki keanekaragaman lebih tinggi ketimbang bioma yang lainnya? Dilihat dari karakteristik dan lokasinya. Kita coba lihat dari lokasinya terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan kalau lokasi bioma hutan hujan tropis terletak di sekitar garis khatulistiwa, sehingga membuat hutan hujan tropis ini mengalami keuntungan, seperti dia mendapatkan curah hujan yang cukup, mendapat penerimaan cahaya matahari juga cukup, tanahnya juga subur. Nah, dari ketiga faktor utama ini menyebabkan keanekaragaman hayatinya menjadi tinggi, sehingga dia itu lebih banyak spesiesnya ketimbang dengan bioma-bioma yang lainnya. Apakah bisa dipahami Mbak Krista? Sudah Bu, paham. Terima kasih. Sama-sama. Kita kasih tepuk tangan Mbak Krista. Oke, untuk penyampaian materinya sudah selesai. Apa masih semangat? Semangat dong. Walaupun dikasih tugas tetap harus semangat? Iya. Oke, sekarang untuk selanjutnya kita akan mengerjakan tugas LKPD. Untuk tugas LKPD ini dikerjakan secara berkelompok dan juga satu kelompok bersih dari 3 orang. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu. Silakan Mbak Kamila. Itu kelompoknya pakai minggu kemarin atau buat baru lagi ya Bu? Untuk kelompoknya kita buat seperti minggu kemarin saja, supaya memudahkan kalian untuk berkoordinasi. Silakan untuk membentuk kelompoknya sendiri-sendiri. Sini, silakan sebelum dibagikan. Sudah berkumpul dengan kelompoknya sendiri-sendiri? Sudah. Baiklah. Saya bantu Bu. Terima kasih Bu. Perhatikan dulu, untuk pengerjaan LKPD-nya hanya diberikan waktu 5 menit. Mohon untuk anak-anak memperhatikan instruksi pengerjaannya. Nanti di akhir waktu akan ada satu kelompok yang mewakili untuk presentasi. Jadi jika ada yang kalian bingungkan terkait isi LKPD-nya, silakan untuk mengangkat tangan. Oke? Oke. Nggak boleh rame ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ada yang ditanyakan? Masih aman Bu. Belum Bu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya ya. Iya Bu. Silakan ya. Iya Bu. Kenapa Mbak? Ada yang kesulitan? Masih ada. Iya.
ada yang ditanyakan bertanya ya. Mbak, jadi lihat kumal juga ya. Bilang segera dikerjakan ya anak-anak. Untuk waktu pengerjaannya sisa 3 menit lagi. Ayo silakan segera dikerjakan. Bisa. Terus itu tulisannya juga bagus. Bapak ada kesulitan, Mbak? Masih aman. Sebentar waktunya ya. Untuk waktunya sisa 1 menit. Mohon segera diisi. Nanti akan ada satu kelompok yang maju presentasi. Kelompok belakang, apa ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Bisa diletakkan dulu alat tulisnya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke sesi presentasi. Untuk kelompok 1 kenapa masih rame? Apa ada yang masih dibingungkan? Sudah, Bu. Selesai. Itu Ibu akan memilih secara acak yang akan melakukan presentasi. Apa ya? Ayo, kelompok 1, silakan untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Monggo. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik dengan singkat. Nah, di sini kita akan membedakan 2 flora di atas. Pohon jati. Pohon jati hidupnya di hujan tropis. Kalau kaktus hidupnya di gurun. Kalau pohon jati itu suhunya rendah. Kalau kaktus suhunya tinggi. Kelembapannya di pohon jati itu tinggi. Kalau kelembapan di kaktus itu rendah. Kalau tanahnya di pohon jati itu subur. Dan kalau di kaktus tanahnya gersang. Sudah itu aja, terima kasih. Oke, kita beri apa untuk kelompok 1. Silakan untuk duduk. Pemaparan materinya sangat bagus ya. Singkat, padat, tapi bisa mencakup semua perbandingan di antara 2 flora ini. Untuk selanjutnya, untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan. Apa masih semangat semuanya? Masih. Oke.
Oke, sekarang adalah kita masuk ke sesi memberi kesimpulan. Masih ingat pada hari ini kita mempelajari tentang apa saja? Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna dan persebaran flora di dunia. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna ada 3 saja. Primaris, dan biotik. Sedangkan persebaran flora atau bioma di dunia terbagi menjadi 6. Yang pertama, hutan hujan tropis, hutan gugur, hutan tundra, hutan taiga, hutan padang rumput, dan juga gurun. Baik, bagus semuanya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah penugasan. Kenapa kok lemas? Enak penugasan supaya waktu di rumah bisa terisi dengan kegiatan yang bermanfaat ya. Untuk penugasannya adalah secara berkelompok seperti sekarang ini, kalian membuat peta persebaran flora atau bioma di dunia. Dikerjakan di kertas karton dan dikumpulkan minggu depan. Dikerjakan dengan sekreatif mungkin. Nanti kita pada pertemuan selanjutnya akan dipresentasikan. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham berarti ya untuk tugasnya? Oke, baik. Kalau begitu, untuk sesi selanjutnya penutup akan dilanjutkan oleh Pak Krisna. Untuk Pak Krisna dipersilakan. Bu ini Kembali atau Tidak. Kembali aja. Kembali aja. nggak Kembali apa-apa. aja. baik. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Raisa ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Raisa atas materinya tadi. Sangat baik sekali ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Bu Raisa. Oke, di sini saya itu mendapatkan bagian di cukup bilang jam yang paling awan ya, karena kan ini jamnya jam terakhir dan saya yakin kalian pasti juga sudah lelah ya kan, karena dari tadi pagi dan pasti juga pengen pulang. Nah, tapi biar jamnya tetap sesuai dengan mata pelajaran yang sudah diberikan. Nah, di sini saya akan membahas juga ya yang mirip dengan Bu Raisa tadi mengenai flora dan fauna, tapi lebih ke seperti apa ya cara ngomongnya itu refleksikan gitu loh di materinya itu apa aja. Nah, oke. Persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna itu pasti tidak akan bisa berjalan dengan baik dengan tanpa adanya pelestarian. Tahu kan pelestarian apa? Nah, pelestarian itu bisa dilakukan oleh manusia dan memang harus dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena pada dasarnya ya, manusialah yang membutuhkan alam, bukan alam yang membutuhkan manusia. Nah, kok bisa Pak? Nah, begini, bumi itu sudah ada kurang lebih, ya, kalau nggak salah ya, itu sekitar 4 miliar tahun lalu itu bumi sudah mulai terbentuk ya kan. Dan selama 2 miliar, dan manusia itu baru muncul, ya manusia, ya kalau dalam sejarah mungkin manusia purba pertama itu ya, itu baru muncul diperkirakan sekitar 2 miliar tahun yang lalu. Jadi bumi itu sudah ada tanpa manusia itu 2 miliar tahun lamanya. Dan ya kalau kita lihat sekarang itu ya, kalau kita masih ada di sini otomatis kan sama 2 miliar tahun itu bumi baik-baik saja, nggak ada masalah kan mungkin. Nggak ada masalah yang terlalu spesifik, mungkin ya kayak seleksi alam aja gitu. Nah, jadi logikanya kan sebagai makhluk yang membutuhkan sesuatu ya harusnya kan kita ya tahu diri lah ya, dalam kutip kita tahu diri, kita harus menjaga alam kita. Nah, mungkin dari Anda semua ada yang kayak pikiran gitu kan, Pak itu kan tapi 2 miliar tahun Pak, 2 miliar tahun yang lalu Pak gitu, kan itu kan
lagi-lagian ya cuma perkiraan karena nggak ada yang tahu kan, karena kita tahunya pun juga dari yang penggalian gitu kan nggak ada yang lihat langsung ke sana karena kan sampai sekarang pentakel belum ditemukan gitu. Oke, kita lihat yang maju cukup jauh ya, yaitu di kita abad pertengahan ya. Nah, di abad pertengahan itu pernah terjadi wabah penyakit di Eropa. Mungkin kalian pernah mendengar yaitu wabah pes, atau kalau di media ya penyebutnya Black Death. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh hewan pengat seperti tikus. Kok bisa waktu itu? Nah, waktu itu karena kucing waktu itu banyak yang dibasmi oleh rakyat. Kenapa? Karena dimintai oleh gereja waktu itu, karena di Eropa gereja waktu itu kan mendominasi bahkan politik juga. Nah, oleh karena itu akhirnya rakyat banyak yang membantai kucing, dan akhirnya karena kucing dibantai itu tikus akhirnya ini populasinya membludak. Yang akhirnya karena populasi tikus membludak, akhirnya muncullah penyakit yang pes ini. Nah, karena kebanyakan orang waktu itu nggak ada yang tahu, akhirnya tersebarlah lewat perdagangan, lewat macam-macam seperti itu. Dan akhirnya kalau nggak salah itu ya penyakit pes itu sampai menelan 200 juta jiwa di seluruh Eropa. Jadi sebuah epidemi. Nah, dari cerita singkat tadi itu kan pasti kita kayak ya pasti mikir lah ya kayak kita itu harus mulai ya menjaga lingkungan ya, karena kan kalau dari cerita tadi aja kita kan kalau sampai keseimbangan alam itu menjadi tergoyah itu kan bisa menimbulkan bencana ya kan, yang bencana yang tentu saja dapat mencelakai manusia. Oke, mungkin dari kalian ada yang mikir lagi, Pak itu terlalu jauh ya. Ada lagi yang lebih dekat lagi, tapi ini nggak usah cerita panjang lebar ya, karena ya saya tahu Anda semua pasti sudah capek. Tapi kalian bisa lihat di internet ya, itu ada juga yang kayak kasusnya sama kucing itu, tapi nggak salah itu di mana ya, Cina kalau nggak salah, atau Cina itu yang belum pipit itu saya lupa, tapi yang pasti itu kan bisa lihat di internet ada banyak sekali. Oke, paham? Paham. Baik, karena waktu yang diberikan oleh Bapak juga hanya 5 menit dan sekarang juga sudah mau habis. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Untuk bisa ditutup bukunya semua. Baik, untuk ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Saya cukupkan pelajaran hari ini. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, rajin belajar, dan kita insya Allah bertemu di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak.